Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan para talibah rahimani wa rahimakumullah, yaitu kitab Al-Firqatun Najiyah pada poin yang ke-6. Qala al-muallif rahimahullah wa qala asy-syekh Abdul Qadir al-Jailani fi kitabih al-Ghunyah, أما الفرقة الناجية فهي أهل السنة والجماعة وأهل السنة لا اسم لهم إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. Di sini muallif rahimahullah mengatakan waqala, dan berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, fi kitabih al-Ghunyah, di dalam kitabnya al-Ghunyah, ammal firqatun najiyatu, adapun firqatun najiyah, kelompok yang selamat itu, fahiya ahlus sunnati wal jamaah. Fahiya ahlus sunnati wal jamaah. Dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Karena demikianlah kenyataan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, jadi orang yang selamat dari kesesatan dan siksa api neraka jahanam adalah mereka yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman al-jamaah. Wa ahlus sunnati la isma lahum, dan ahlus sunnah la isma lahum, mereka tidak punya nama, illa ismun wahidun, kecuali satu nama. Siapa dia? Wa huwa ashabul hadis, dan dia adalah para ulama ahli hadis, para ulama ahlul hadis atau ashabul hadis, yaitu mereka yang menjalankan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah hakikat ahlul hadis, yaitu mereka yang menjalankan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir al-Jailani, beliau hidup pada masa 471 Hijriah dan meninggal pada tahun 561 Hijriah. Beliau bernama Abdul Qadir Ibnu Musa Ibnu Abdullah, dan beliau dipanggil dengan kunyah Abu Muhammad Al-Jailani atau Al-Kilani. Jilan ini nisbat kepada satu tempat yang di daerah Tibristan, ya mungkin sekitar Rusia sana ya, di mana kemudian beliau pindah ke Baghdad pada masa mudanya. Kemudian di sana beliau belajar ilmu fikih Hambali dan mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar bahasa Arab di Baghdad. Beliau termasuk di antara imam-imam ahli sunnah, namun sebagaimana manusia pada umumnya, meskipun beliau adalah ulama
tidak terlepas dari kesalahan. Tapi secara garis besar beliau adalah imam di antara imam-imam ahli sunnah. Dan beliau adalah guru dari Al-Imam Ibnu Qudamah. Salah satu dari guru Al-Imam Ibnu Qudamah. Syekh Abdul Qadir secara umum juga beliau memiliki banyak nasihat dan juga mengajar beberapa hadis, dan bahkan beliau termasuk ulama yang sangat dikenal dengan ilmu hadisnya. Ya. Taib. Beliau menjelaskan ammal firqatun najiyah hum ahlus sunnah. Fahiya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi disebut ahlus sunnah. Mereka adalah kaum muslimin yang mengikuti manhaj Al-Quran wa ma jaa fi sunnah an-nabawiyah as-sahihah, dan mengikuti apa yang ada dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, anir rasuli was sahabati wat tabi'in, yang sahih dari Rasul dan para sahabat dan para tabi'in. Wa mustalahu ahli sunnati wal jamaah, istilah ahli sunnah wal jamaah yatakawwanu, dia tersusun min wasfaini, dari dua sifat, tersusun dari dua sifat, yaitu kalimat sunnah dan kalimat al-jamaah. Maka wajib kita mengenal makna sesuai dengan pengertian dari masing-masing ta'rifi kulli kalimatin ala haddan, sesuai dengan pengertian dari kalimat itu sendiri. Dikatakan ahlus sunnah, sunnah itu tariqah, yaitu sunnah itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan beliau, amalan beliau, keyakinan beliau, atau takrir beliau, itu sunnah. Maka dikatakan ahlu as-sunnah di sini menunjukkan orang tersebut adalah orang al-amil wal akhidu bi kulli ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengamalkan dan berpegang bi kulli ma jaa bihi Rasul terhadap semua yang dibawa, yang diajarkan oleh Rasul, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, dia mengamalkan, mengambil semua, dia laksanakan semua dalam bentuk ucapan, amalan ataupun keyakinan, zahiran wa batinan, secara zahir ataupun secara batin. Ini namanya ahlus sunnah. Kemudian disebut al-jamaah. Jamaah secara bahasa adadu syai' wa kathratuhu, diambil dari kata al-jam', yaitu dhamm syai' bi takribi ba'dihi min ba', terkumpulnya sesuatu dengan mendekatkan satu dengan yang lainnya. Ini nama al-jam' atau jamaah. Amma istilahan, adapun pengertian jamaah secara istilah, ikhtalafa al-ulama fi tahdid al-ma'na al-adaq min laha, yaitu para ulama berselisih tentang pengertian apa jamaah. Jamaah, faminhum man qala, di antara para ulama ada yang mengatakan annal jamaah humus sahabatu radhiyallahu anhum wa imamuhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jamaah itu adalah sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat radhiyallahu anhum, dan imam mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-jamaah adalah dikatakan al-jamaah hum ahlul fiqh wal ilmi wal hadis. Mereka adalah para ulama ahli fikih, para ulama hadis. Ini al-jamaah. Ada juga mengatakan al-jamaah
hiya kullu ma kana 'alal haqqi, yaitu siapa saja yang berada di atas kebenaran yang dibawa oleh Rasul, para sahabatnya, walau qallal mutamassikuna bih, meskipun yang berpegang kepada kebenaran itu sedikit. Hatta walau qallal mutamassikuna bih. Ini jamaah. Karena jamaah tidak mengharuskan, tidak melazimkan dia harus banyak dalam jumlah mayoritas, tidak. Justru isyarat-isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jamaah itu adalah sedikit, ta'ifah min ummati, sekelompok yang sedikit dari umat. Ini menunjukkan wa aktsaruhumul fasikun. Wa ma aktsaruhum bimu'minin walakin aktsaruhum musyrikun. Jadi banyak di dalam sebutan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hamba-hamba kami yang bersyukur. Dan kebanyakan mereka adalah kaum fasik, dan kebanyakan mereka tidak beriman, melainkan mereka adalah orang-orang kaum musyrikin. Ini mengisyaratkan bahwasanya orang-orang yang berada di atas jalan al-haq sangat sedikit di dalam banyak ayat isyarat-isyarat tersebut. Karena itu dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Yang namanya jamaah adalah selama engkau berpegang teguh kepada kebenaran Al-Quran dan Sunnah tentu, walau kunta wahdak, meskipun engkau bersendirian. Sebagai bentuk ittiba'an li hadithi Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ya'idul muslimin, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan nasihat kepada kaum muslimin, alaikum bisunnati, sebagaimana hadis yang di atas sebelumnya, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin sepeninggalku, wa tamassaku biha, pegang di erat-erat, wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigit dia dengan gigi geraham kalian, wa yakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ini sebagaimana hadis di atas. Maka ala hadza fayumkinu i'tibaru anna mustalahal as-sunnah wal jamaah, as-sunnati wal jamaah, maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya istilah as-sunnah wal jamaah itu yashmulus sahabat radhiyallahu anhu wa ma ja'u bihi fi manhajil Islam, yaitu mencakup semua para sahabat dan apa yang mereka ajarkan dari manhaj Islam. Wa man khalfahum, dan ahlus sunnah wal jamaah juga mencakup mereka yang sepeninggal dari setelah para sahabat, min ulama tabi'in, dari para tabi'in, wa ulama'il hadith, dan ulama ahli hadith, wal fuqaha, dan ahli fikih, alladzina tabu manhajar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi, yang mereka semua mengikuti manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi, dan para sahabatnya, duna tahrif wala ta'til, tanpa merubah, tanpa menyimpangkannya. Dan ahlus sunnah wal jamaah kullu man iktada bihim min awamin nas, siapa saja yang mengikuti mereka, Nabi dan para sahabat dan para ulama tabi'in tadi, min awamin nas, meskipun dia termasuk di kalangan awam manusia, artinya dia ikuti Nabi dan para sahabatnya meskipun dia adalah orang yang awam, artinya yang mengikuti tadi ini. Meskipun dia dari kalangan awam, sementara dia tetap mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka dia ahlus sunnah meskipun dia awam. Ini diantara yang bisa kita jelaskan tentang masalah poin yang ke-6. Kemudian mu'allif rahimahullah mengatakan pada poin yang ke-7, wa ya'muruna Allah
Wa ya'muruna Allah subhanahu wa ta'ala an na'tasima wa ya'muruna Allah subhanahu wa ta'ala an na'tasima jami'an bil Qur'anil Karim. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua an na'tasima, untuk kita berpegang teguh bil Qur'ani was sunnah, kepada Al-Quran dan sunnah secara keseluruhan, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah fikih, dalam masalah hukum-hukum yang ada di dalamnya, muamalah dan lain sebagainya, dunia maupun akhirat, kita wajib mengikuti. Dan masalah berita-berita yang ada di dalamnya wajib kita berpegang teguh membenarkannya. Wa an la nakuna minal musyrikin al mutafarriqina fi dinihim syi'an wa ahzaban, dan jangan kita termasuk atau menjadi minal musyrikin, termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Bagaimana orang-orang musyrikin itu? Ciri mereka al-mutafarriqina fi dinihim syi'an wa ahzaban, yaitu mereka bercerai-berai fi dinihim, dalam menjalankan agama mereka, syi'an wa ahzaban, berkelompok-kelompok dan berpartai-partai. Karena itu ayat yang sebelumnya kita baca, wala takunu minal musyrikin, Allah berfirman, dan jangan kalian termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah agama mereka, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok. Wa yukhbiruna Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabarkan, di sini ada kesalahan penulisan. Sini ada tambahan lam. Rasul, wa yukhbiruna Rasul, yang benar. Al-Karim, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita, annal yahuda wan nasara tafarraqu katsiran, bahwasanya Yahudi dan Nasrani bercerai-berai, mereka berpecah belah sangat banyak. Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah atau millah. Yahudi berpecah menjadi 71 agama. Iftaraqatin nasara, dan Nasrani berpecah ala sintai wa sab'ina firqah, menjadi 72 firqah atau millah dalam riwayat yang lain, menjadi 72 agama. Demikian pula umatku ini akan terpecah menjadi 73 agama. Jadi ini menunjukkan perkara yang tercela. Berpecah belah memang sunnatullah qadariyah, Allah takdirkan demikian. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkannya secara syar'i, sehingga Allah melarang, wala tafarruqu wa'tasimu billahi jami'an wala tafarruqu, berpegang teguhlah kalian kepada Allah dan jangan bercerai-berai. Jadi meskipun itu sunnah kauniyah, tetapi tidak diinginkan oleh Allah secara syariah. Karena itu dari ini menunjukkan wajibnya bagi kaum muslimin untuk mencari jalan dan berusaha agar dia tidak termasuk orang-orang yang berpecah belah. Tapi bagaimana caranya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Karena Nabi mengisyaratkan, may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Siapa yang hidup sepeninggalku nanti, kalian akan melihat pertikaian, perselisihan, perpecahan yang sangat banyak. Solusinya bagaimana? Sebab yang bisa kita tempuh, alaikum bisunnati, wajib kalian berpegang kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan seterusnya. Wa annal muslimina sayaftariquna aktsaru minhum, dan kaum muslimin akan berpecah belah aktsaru minhum, lebih banyak dari Yahudi dan Nasrani. Wa anna hadhil firqa, adapun firqah-firqah ini satakunu urdatun
lidukhulin nar, mereka akan masuk bagian dari penduduk ahli neraka. Mereka akan menjadi kelompok yang akan masuk ke dalam neraka. Ini sifatnya wa'id, ancaman. Bagi siapa saja yang mereka menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, tidak berpegang teguh kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dia terancam masuk neraka tadi linhirafiha, karena penyimpangannya dia. Jadi kesalahan ini semata-mata adalah karena kesalahan individu orang tersebut. Karena Allah tidak memasukkan neraka kepada seseorang melainkan karena penyimpangan dia, penyimpangan si pelaku ini, penyimpangan dari ahlun nar ini. Wabudiha, dan dia masuk neraka tadi, terancam masuk neraka. Wabudiha, karena dia jauh an kitabi rabbiha, dari kitab Rabbnya, yaitu Al-Quran, wa sunnati nabiyya, dan sunnah nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW dan Al-Quran telah mengancam mereka-mereka yang menyimpang dari sunnah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Allah berfirman, berilah ancaman orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada ajaran Nabi tersebut, yang menyelisih ajaran Nabi tersebut, antusibahum fitnah, akan ditimpakan kepada mereka fitnah, kesyirikan, kesesatan ketika di dunia, wa au yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpakan kepada mereka siksa yang pedih di akhirat, atau bahkan bisa di dunia, dunia dan akhirat. Karena tidak ada lebih daripada bentuk siksaan Allah di dunia ini, melebihi disesatkannya seorang dari jalan yang benar, karena tidak ada usaha dari dia untuk mengikuti jalan yang benar. Wa anna firqatan wahidatan najiyatan, adapun satu firqah yang najiyah, yang selamat, minha, dari sifat-sifat ahlud dhalal, ahlud tafarruq, sifat-sifat orang-orang sesat dan orang-orang yang suka berpecah belah, dia hanya satu kelompok inilah yang akan satadkhulul jannah. Siapa dia? Wahia al-jamaah, dia adalah al-jamaah, sebagaimana hadis yang pada poin yang kelima tadi, yang sebelumnya. Kenapa dia berpegang, dia selamat jamaah ini? Al-mutamassikatu bil kitabi was sunnah, karena dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amila ashabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengamalkan manhajnya, pemahamannya sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang ketujuh. Dan kemudian muallif rahimahullah menyebutkan dan berdoa, Allahumma ja'alna minal firqatin najiyah, ya Allah, jadikan kami termasuk firqah najiyah. Ini doa muallif. Wa waffiq al-muslimin li ayyakunu minha, dan berikanlah taufik kepada kaum muslimin agar mereka menjadi termasuk dari kelompok yang selamat. Itu yang pada poin kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka